Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tria Mustika dari PAUD semester 2, Institut Miftahul Huda Subang. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS dengan mata kuliah Tafsir dan Hadis Tarbawi dengan dosen pengampu Bapak Dr. Adudin Alijaya. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari nomor 3 mengenai apakah kesetaraan gender itu penting. Mohon untuk dijelaskan. Baik, sebelum saya menjawab pertanyaannya, di sini saya akan sedikit memberikan tentang pengertian gender. Gender yaitu serangkaian peran atau perilaku, ekspresi, dan identitas yang dibentuk secara sosial dan kultural, yang dilekatkan kepada laki-laki atau perempuan. Gender adalah konstruksi masyarakat bersifat tidak kodrati, dapat dipertukarkan, dan berubah seiring waktu. Nah, apakah kesetaraan gender itu penting? Jelaskan. Baik, di sini saya akan mulai menjelaskan kesetaraan gender sangat penting karena merupakan hak asasi manusia mendasar yang memastikan perempuan dan juga laki-laki memiliki hak, tanggung jawab, dan peluang serta setara dalam segala aspek kehidupan tanpa diskriminasi. Hal ini tentunya krusial untuk memacu pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, serta menciptakan juga komunitas yang lebih aman, damai, dan berkelanjutan. Adapun penjelasan merinci ya, mengapa kesetaraan gender itu sangat penting, di sini ada yang namanya pemenuhan hak asasi manusia. Kesetaraan gender menjamin keadilan sosial dan martabat manusia, di mana setiap orang berhak atas kesempatan yang sama tanpa dibatasi stereotip jenis kelamin, ya. Terus juga pendorong pembangunan ekonomi, memberdayakan perempuan dan memberikan akses yang setara terhadap sumber daya ekonomi, membantu meningkatkan taraf hidup dan mengurangi kemiskinan tentunya. Studi ini menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan memperkuat kemampuan negara untuk berkembang dan maju, meningkatkan kualitas kehidupan sosial ya, kehidupan sosial. Kondisi setara antara laki-laki dan perempuan memungkinkan partisipasi aktif dalam pendidikan, politik, dan kesehatan yang pada akhirnya membangun masyarakat yang lebih sehat dan berdaya. Mengurangi kekerasan juga ya. Kesetaraan gender yang lebih tinggi terbukti mencegah kekerasan terhadap perempuan, menciptakan komunitas juga yang lebih aman, optimalisasi potensi di tempat kerja. Kesetaraan gender di tempat kerja menciptakan lingkungan yang lebih positif, di mana setiap individu merasa dihargai yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas dan hasil yang adil. Di sini untuk kesetaraan gender bukan berarti perempuan dan laki-laki itu menjadi sama persis, melainkan hak, kewajiban, dan peluang mereka tidak bergantung pada jenis kelamin. Konsep kesetaraan gender ya merujuk pada kesetaraan penuh laki-laki tentunya dan perempuan untuk menikmati rangkaian lengkap hak-hak politik, ekonomi, sipil sosial, dan juga budaya. Konsep ini juga merujuk pada situasi di mana tidak ada individu yang ditolak aksesnya atas hak tersebut, atau hak-hak tersebut dirampas dari mereka ya, karena jenis kelamin mereka. Pengertian kesetaraan gender ini merujuk kepada suatu keadaan setara antara laki-laki dan perempuan dalam pemenuhan hak dan kewajibannya. Diskriminasi berdasarkan gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan di seluruh dunia.
Ini adalah fakta ya. Meskipun ada kemajuan yang cukup pesat dalam kesetaraan gender dewasa ini, sifat dan tingkat diskriminasi sangat bervariasi di berbagai negara atau wilayah. Tidak ada satu wilayah pun di negara dunia ketiga di mana perempuan telah menikmati kesetaraan dalam hak-hak hukum, sosial dan juga ekonomi. Kesenjangan gender dalam kesempatan dan kendali atas sumber daya ekonomi, kekuasaan dan partisipasi politik terjadi di mana-mana. Tentunya kesetaraan gender di Indonesia ini sangat penting untuk dibahas. Ya, mengapa? Karena mengingat begitu banyaknya persoalan perempuan di Indonesia yang masih belum selesai. Masih sedikitnya perwakilan perempuan di parlemen atau pemerintahan lapangan pekerjaan juga masih belum baik bagi pekerja perempuan. Pendidikan yang masih minim untuk perempuan dan kesehatan perempuan yang masih belum maksimal. Kesetaraan gender yang dianggap penting untuk memperdayakan masyarakat atau semua orang, perempuan dan laki-laki, untuk mengentaskan diri dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka tentunya. Di sini tentunya ya, kesetaraan gender bisa kita lihat dalam situasi setiap hari atau sehari-hari. Nah, di sini aku akan memberikan salah satu contoh untuk contoh nyata ya di kehidupan sehari-hari. Di dalam dunia kerja lah contohnya ya. Seorang perempuan dan laki-laki yang memiliki posisi dan tanggung jawab dan performa yang sama di sebuah perusahaan mendapatkan gaji yang setara tanpa ada perbedaan. Nah, untuk di lingkungan pendidikannya yang memberikan kesempatan yang sama juga bagi anak laki-laki dan perempuan untuk menempuh pendidikan tinggi atau mengejar bidang STEM ya, sains, teknologi, teknik dan juga matematika. Untuk di lingkungan rumah, suami dan istri berbagi tugas ya, tentunya berbagi tugas domestik secara adil seperti masak, membersihkan rumah ya. Alih-alih menganggap tugas tersebut hanya kewajiban satu pihak. Dan kepemimpinan dalam politik juga ya, adanya keterwakilan perempuan dalam kursi pemerintahan atau posisi manajerial ya, perusahaan berdasarkan kompetensi mereka. Nah, untuk pengambilan keputusannya, perempuan memiliki suara yang sama dalam menentukan masa depan keluarga, misalnya dalam hal perencanaan keuangan atau penggunaan aset bersama. Dan untuk pertanyaan nomor 3, sudah selesai saya jawab, saya uraikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Aku akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.